Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para peserta kajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah di pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali bermajlis dalam rangka untuk menuntut ilmu dari sebagian ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yakni yang berkaitan dengan ilmu akidah yang disarikan dari kitab Thariqul Ushul ila Idahi Thalathatil Ushul, yang merupakan kitab syarah ataupun penjelasan dari kitab Thalathatul Ushul yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau guru kita Ustaz Abu Idris Enggar Suprantara hafizahullah taala. Tak lupa salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Enggar Suprantara hafizahullah di Rumah Tahfidz Syiar Sunnah Nabawiyah Jawah 6 Situ Hurugodian Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha Muhammadan alaihi salatu wassalam rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan 'alan nasi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di pagi ini kita akan menginjak pada Ad-Darsu Rabi', pelajaran keempat dari kitab Thariqul Ushul ila Idahi Thalathatil Ushul, di mana pada pembahasan terakhir kita sudah membahas perkara yang kedua yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan juga diamalkan, di mana ada 3 perkara. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, berikan rezeki kepada kita, itu tidak membiarkan kita begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang, namun diutus kepada kita ini seorang rasul. Barang siapa mentaatinya akan masuk surga, barang siapa maksiat kepadanya akan masuk neraka. Dan yang kedua, Allah taala itu tidaklah ridho dirinya diserikatkan dengan siapapun di dalam peribadatan, sekalipun yang dijadikan serikat itu adalah malaikat yang terdekat ataupun nabi yang diutus. Kemudian kita menginjak yang ketiga, yaitu wahia anaman atau ar-rasul wahadallaha la yajulahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Yang persoalan yang ketiga bahwa yaitu bahasanya barang siapa yang mentaati Rasul dan dia mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak boleh bagi dia itu untuk berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun dia adalah keluarga yang paling dekat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'adduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minha
wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati sebuah kaum pun yang mereka beriman kepada Allah, yang kaum itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian kaum itu mereka berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun mereka itu orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya itu adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menetapkan keimanan di dalam hati mereka, mengokohkan dalam hati mereka itu keimanan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguatkan mereka dengan pertolongan darinya. Allah Ta'ala dia akan masukkan mereka dalam surga yang mengalir dari bawahnya itu sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Mereka itu adalah kelompoknya Allah, golongannya Allah. Ketahuilah sungguhnya golongannya Allah. Mereka adalah orang-orang yang menang. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya bahwa memang kamu tidak akan mendapati satupun kaum, karena kauman di situ dia pada konteks nakirah. Ya, dia adalah nakirah pada konteks penafian, ya, dinafikan. Itu menunjukkan makna umum. Artinya apa? Kamu tidak akan bakal dapati satupun kaum yang kaum itu dia beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian berkasih sayang. Mawaddah itu kasih sayang yang tulus, mahabbah khalisah, kasih sayang yang tulus kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sekalipun orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya itu orang yang paling dekat, itu tidak bakal dia cinta. Artinya kecintaan kaitannya dengan agama. Sehingga pada pembahasan ini pentingnya pembahasan seputar masalah wala wal barok. Wala itu loyal, barok itu berlepas diri. Ya. Loyalnya itu hanya kepada iman, pada orang-orang beriman. Sementara orang yang tidak beriman dia tidak loyal, tapi benci, berlepas diri. Sekalipun itu orang tuanya, sekalipun itu adalah anak-anaknya, saudara-saudaranya, ataupun keluarganya. Namun itu tidak menafikan adanya kecintaan sifatnya tabiat. Ya, cinta keluarga secara tabiat itu beda dengan kecintaan kaitannya dengan agama. Ya, orang misalnya punya anak kafir, ya, kecintaan dalam hal tabiat tidak ada masalah. Tapi kecintaan kepada agama inilah yang tidak mungkin terjadi. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penjelasan yang demikian itu, bayanun dzalik. Anna atba'a Muhammadin alaihi salatu wassalam yuhibbuna fillah wa yubghiduna fillah wa hadhihi qaidatun yutabbiquha wa tafa'alum ma'aha ahlul haqqi daiman wa ahlus sunnati wal jamaati min salafina as-solihin wa atba'ihim ila yaumiddin. Bahwa pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mereka itu mencintai karena Allah. Mereka membenci karena Allah Ta'ala. Ini kaidah yang, perkara ini kaidah yang ahlul haq itu terus-menerus setelah menerapkannya. Demikian pula menjalankan kaidah ini. Ya, juga ahli sunnah wal jamaah dari kalangan para pendahulu kita yang soleh. Dan juga para pengikut mereka sampai hari kiamat.
hari berbangkit, hari dibalas amal. Ya. Itu diterapkan gitu, dilakukan terus-menerus. Kaidah ini. Ya. Itkulu man atau ar-rasulah fima jaa bihi min indillah min kitabin wa sunnatin wa hadallaha bi rububiyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa jami'i af'alihi fa innahu la yajuzu lahu muwalah ay mahabbah wa muwafaqah wa munasarah man kana hadan lillah nabidan li syara'ihil karim ya wara'a dhahri. Naam. Kemudian wa muhadan lima ja'a bihi Rasuluhu alaihi salatu wasallam walau kana min aqrabin nasi ilaih. Jadi ya, beliau menyebutkan karena setiap orang yang dia mentaati Allah dan Rasulnya, dia mentaati Rasul pada perkara yang memang Rasul itu datang dengannya dari sisi Allah Ta'ala, baik dari sumbernya dari kitab maupun sunnah, dan dia telah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam rububiyah, dalam ilahiyah ataupun uluhiyah, dalam nama dan sifatnya, dan keseluruhan dari perbuatan-perbuatan Allah. Sungguhnya yang seperti itu, orang yang tersifat seperti itu, tidak boleh baginya untuk berwala, yaitu mencintai agama, juga mencocoki, serta memberikan bantuan pertolongan kepada orang yang menjadi musuh Allah. Musuh-musuhnya Allah itu tidak boleh ditolong. Ya. Juga yang kemudian menentang terhadap syariatnya yang mulia, ya, atau melemparkan syariatnya yang mulia itu ke bawah ke belakang punggung. Orang-orang seperti itu tidak boleh mendapatkan pertolongan, ya. Tidak boleh kemudian dicocoki gitu, dilakukan walak pembelaan, ya. Dan juga orang-orang yang menentang terhadap apa yang ya, dibawa oleh Rasul. Dia menentang pada sunnah Rasulullah SAW. Itu tidak seperti itu gitu. Ya, tidak boleh untuk lakukan seperti itu. Sekalipun yang menentang tadi itu, yang menentang syariat Allah, yang menentang apa yang dibawa oleh Nabi, menentang Allah, itu orang yang paling dekat, manusia paling dekat kepadanya. Manusia paling dekat padanya itu kalau seorang suami, ya, istri. Seorang anak, orang tua. Orang tua adalah anak. Itulah terdekatnya. Atau bagi seorang anak, saudaranya. Itu kesemuanya itu orang-orang terdekat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan menyebutkan itu, ya, walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka itu yang menentang Allah dan yang menjadi musuh Allah, ya, dan Rasulnya itu bapak mereka, mau orang tua, ayah, maupun kakek, nenek, ya, ataupun anak-anak mereka, ataupun saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Kalau itu yang terdekat itu saja tidak boleh, padahal ada sarana untuk bisa dekat, untuk bisa mencintai gitu. Karena agama itu ada sarana, karena ada kecintaan sifatnya tabiat. Itu saja tidak boleh, maka yang selain daripada mereka lebih tidak boleh lagi gitu untuk dicintai. Ya. Makanya adanya pembelaan kepada LGBT gitu. Ada orang-orang yang menentang Allah gitu. Itu adalah termasuk bentuk menghancurkan wala wal bara. Prinsip akidah pada perkara yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan setiap muslim pada bagian yang ketiga ini. Ya, pada bagian yang ketiga ini. Makanya dikatakan oleh beliau, wa minhunna yajibu an ya'rifa talibul ilmi haqiqatal wala wal bara
ay manillati yajibu an yuhabba wa yuwala wa ala ayyi shay'in takunul mahabbatu wal wala wa ma hiya asbabul mu'adah wal hajar wal bughd hadhihi umurun min asasil akidah. Ini termasuk dari pondasi akidah ya. Dasar akidah. Maka dari sini wajib untuk seorang penuntut ilmu mengetahui ya, mengenal hakikat daripada wala, loyal, dan hakikat dari barok, berlepas diri. Maknanya siapa orang yang wajib untuk dicintai, siapa orang yang wajib untuk dibela, ya, dilakukan loyalitas, dan di atas perkara apa kemudian mahabbah, kecintaan dan wala itu dilakukan loyalitas. Dan juga perkara apa yang dia bisa menjadi sebab permusuhan, kemudian sebab hajar untuk mengisolasi, dan juga kemurkaan, kemarahan. Itu apa saja. Inilah perkara-perkara yang termasuk bagian daripada asas di dalam akidah. Ya, dasar di dalam akidah. Tentunya kalau yang dijadikan dasar dalam loyal ya hal-hal yang berkaitan dengan agama Allah. Ya. Kita mesti wala, loyal, membela. Ya. Apa-apa yang datang dari Allah Ta'ala, apa-apa yang datang dari Rasulnya Muhammad SAW. Itu bahkan pembelaan kita itu melebihi daripada diri kita tatkala disinggung. Sehingga orang-orang yang dia punya akidah kokoh itu, dia rela untuk mati dalam rangka menegakkan al-haq, dalam rangka untuk membela al-haq. Ya. Dan jangan tertipu dengan perkataan orang-orang yang mengatakan agama Allah atau Allah tidak perlu dibela. Ya kita tahu Allah itu tidak perlu dibela. Itu sudah jelas karena Allah maha kuat, maha berkuasa, maha perkasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan dalam Al-Qur'an, "In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Jika kalian itu membela Allah Subhanahu wa taala, menolong Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia Allah Ta'ala akan berikan pertolongan kepada kalian dan Allah akan mengokohkan, menguatkan kaki-kaki kalian itu di muka bumi. Kalian akan punya kekokohan, tidak akan tergelincir. Nanti kan ada pujian. Ya. Bahasa bahwa sampai dibahasakan di dalam Al-Quran bahwa jika kalian jika kamu menolong agama Allah, in tansurullah, itu kan jika kalian menolong Allah itu, menolong agama Allah, dengan bahasa seperti itu gitu, ya. Padahal hakikatnya kita itu tidak menolong Allah, nggak menolong agamanya, karena yang menjaga agama ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu menjadikan agama itu tetap ada sampai akhir zaman tanpa kita berperan sedikit pun. Tetapi ini adalah kesempatan untuk beramal. Artinya ini merupakan amal yang agung. Sehingga dengan perkataan Allah tidak butuh pertolongan itu arahnya adalah untuk tidak kemudian membela, tidak melakukan wala terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak melakukan barok dengan orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Itu kan arahnya ke situ itu. Ya, dari perkataan-perkataan seperti itu. Akhirnya amal yang agung ini yang menyangkut prinsip akidah itu menjadi tidak diamalkan. Ya. Waliyatubillah. Wa alaihi fa'in. Dia mengatakan wa alaihi, ya.
fa inna kullaman ata'an nabi wa wahadallaha fi rububiyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi yajibu an yakuna hubbuhu fillah wa bughduhu fillah wa muwalatuhu fillah wa muadatuhu fillah famata fa'ala dzalik faqad haqqaqa tamassuka bi urwatil iman wa qad nala wilayatallahi tabaraka wa ta'ala allati la tunalu illa bidzalik. Beliau mengatakan didasarkan pada perkara di atas, maka sungguhnya setiap orang yang mentaati Nabi, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam nama dan sifatnya, wajib untuk keberadaan cintanya karena Allah atau di jalan Allah. Bencinya itu di jalan Allah, karena Allah. Di dalam dia membela karena Allah Ta'ala, di dalam dia bermusuhan pun karena Allah Ta'ala. Maka kapan yang demikian itu dilakukan, dia melakukan, sungguh dia telah benar-benar berpegang teguh dengan tali keimanan yang kuat. Dan sungguh Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya itu wilayahnya, perwaliannya. Dia menjadi waliullah, yang mana perwalian ini, dia jadi waliullah itu tidak akan bisa didapat kecuali dengan perkara tersebut. Ya, kecuali dengan perkara tersebut. Kemudian waqad alima ashabun Nabi alaihi salatu wasalam qaidatal wala'i wal bara, ya, liman yakunul wala wa mimman yakunul al bara wa tafa'alu ma hadhil qaidah fabarazal ibnu li abihi liyaqtulahu li'annahu aduwullah wa ba'duhum baraza libnihi liyaqtulahu li'annahu ala ghairi manhajil Islam. Dan sungguh para sahabat telah mengetahui kaidah dari wala wal bara ini. Kepada siapa wala itu keberadaannya dilakukan, ya, dan dari siapa bara itu kemudian mesti diberlakukan. Mereka telah mengamalkan, melakukan, mempraktekkan, ya, bersamaan dengan kaidah ini, sehingga ada nampak seorang anak itu barok kepada orang tuanya sampai kemudian dia membunuhnya, untuk dia membunuhnya. Ada sahabat yang sampai sempat membunuh ayahnya dalam peperangan, yaitu Abu Ubaidah al-Jarrah. Juga kenapa sampai membunuh? Dikarenakan orang tuanya itu musuh Allah Ta'ala. Sebagian dari mereka itu ada yang baroza libnihi, ya, dia nampak, ya, nampak, terlihat, dia melihat pada anaknya ingin bertemu, ya, dalam rangka untuk membunuhnya fil ma'rokah, di dalam peperangan. Itu terjadi. Diceritakan kisahnya itu yang seorang anak sampai membunuh orang tuanya. Itu dia sudah menghindar dari peperangan itu. Dia sudah menghindar pada peperangan. Namun ternyata ayahnya mengejar terus. Sampai dia kemudian hadapi sampai orang tuanya terbunuh. Karena orang tuanya ikut barisan orang-orang kafir yang menentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai kisahnya sedramatis itu tentang cerita wala wal barok. Dikarenakan walaknya kepada Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam dan baroknya kepada ayahnya sendiri. Sebagian dari mereka tadi dikarenakan apa, orang tuanya ataupun, ya, itu anaknya itu melihat pada orang tuanya itu ala ghairi minhajil Islam, ya. Oh, ini saya ulangi ya, saya koreksi. Ada yang nampak itu apa, anak bertemu kepada bapaknya
untuk dia kemudian membunuhnya. Juga yang sebagian itu justru orang tuanya libnihi, liyaqtulahu. Orang tuanya membunuh anaknya. Kenapa? Karena dia tidak di atas manhaj Islam, tapi manhaj kafir. Wa hadza ma'rufun min sababin nuzul li hadhil ayatil karimah. Dan perkara ini diketahui termasuk dari sebab turunnya ayat ini. Yaitu la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulah al-ayah. Haitsu innaha nazalat fi Abi Ubaidah Amir ibnil Jarrah alladzi qatala abuhu li'annahu kana kafirun wa fi Abi Bakrin li'annahu baraza ibnihi wa kana kafirun. Di mana ayat ini turun berkenaan tentang Abu Ubaidah Amir bin Jarrah yang dia membunuh bapaknya dikarenakan bapaknya itu kafir. Juga tentang kisah Abu Bakar terhadap putranya, anaknya yang dia kafir. Ya, liyuhaqqiqa mabda al-wala wal bara fa'anzalallahu ta'ala fihima wa fi amsalihima hadzal Qur'an. Ya, alladzi yutla ila ma sya'allah ila an yarfa'ahu Allah ta'ala. Ya, minas sudur wa yarfa'uhu minal ardi. Ya. Agar supaya mereka benar-benar merealisasikan mabda' wala wal bara. Ya, perkara yang merupakan awal, ya, ataupun mabda itu kayak badak, tempat awal, karena itu sekitar dilakukan kaitannya dengan keluarga. Ya, wala wal bara. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, pada kisah keduanya itu dan yang semisal keduanya hadal Qur'ana, yang kemudian dibaca sampai masa yang Allah kehendaki, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala mengangkatnya dari dada manusia. Artinya tatkala kemudian manusia sudah tidak ada yang menghafal, tidak ada yang memahami. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sampai masa Allah mengangkat dari muka bumi. Artinya sudah tidak tersisa orang yang punya wala wal barok benar. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, diterangkan oleh beliau, maudhu'ul wala'i wal bara'i yahtaju ila say'in minat tafsil. Ya, letak pembahasan wala' wal bara' itu butuh kepada rincian, pada sesuatu yang butuh untuk dirinci. Karena fal wala' darajatun bihasbi man tuwalli. Karena wala' itu ada derajat-derajat sesuai dengan, ya, orang yang engkau berwala' padanya. Demikian pula barok itu, wal barok kadzalika darajatun, ada tingkatan-tingkatan. Ya. Bagaimana mesti kemudian berlepas diri. Maka faman kana ala manhajis salafi salih fil aqidah wal ibadah wal muamalah wal adabi was suluki wa ala ukhuwatil islami wal imani wal ihsani fahadha lahu minal wala' a'lahu wa a'maluhu wala in ba'da wala illahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang dia di atas manhaj salafus soleh, di dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam adab, dalam suluk, maka di atas ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islam, persaudaraan Islam dan iman serta ihsan, ya, itulah walaknya. Maka bagi yang seperti ini ada walak, ya, yang tinggi, yang paling sempurnanya setelah walak kepada Allah dan Rasulnya.
Jadi setelah wala kepada Allah dan Rasul itu, wala setelahnya paling tinggi pada siapa? Orang-orang beriman. Orang-orang Islam. Dan orang Islam sendiri, orang beriman itu tingkatannya beda-beda. Sehingga wala kita itu paling tinggi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, wala kita paling tinggi kepada Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kita bela. Ya. Kita loyal. Tentu dengan tingkatan rinciannya. Kemudian kepada ulul azmi minar rusul. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal makna qala Allah tabaraka wa taala. Dan pada makna inilah Allah taala berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sungguhnya tiada lain, wali-wali kalian itu adalah Allah. Yang kalian mesti melakukan wala itu adalah Allah. Dan juga Rasulnya. Dan juga orang-orang yang beriman yang mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dalam keadaan mereka itu ruku. Dan orang-orang yang atau sementara mereka dalam keadaan ruku. Maka barang siapa berwala kepada Allah dan Rasulnya dan berwala kepada orang-orang yang beriman, sungguhnya golongannya Allah itu mereka orang-orang yang menang. Artinya apa? Bahwa wala ya kepada Allah itu kemenangan. Ya, mungkin ada orang yang wala kepada Allah dalam membela agama Allah, dalam melakukan wala kepada agama Allah. Wala kepada Rasulnya, wala kepada orang beriman sampai terbunuh. Sampai syahid. Tapi mereka tetap ghalibun. Mereka orang-orang menang. Karena hakikat kemenangan itu adalah dukhul jannati. Ya. Yaitu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yatajalla al-wala'u fillah bil hubbi fihi wal bughdu fihi. Ya. Dan wala karena Allah Ta'ala itu akan menjadi terang jelas fil hubbi fihi pada perkara mencintai karenanya, wal bughdu fihi dan benci karenanya, karena Allah Ta'ala. Kalau seorang cinta karena Allah, benci karena Allah, yaitu berarti walaknya itu sangat terang, sangat jelas. Ya, tajali. Wal wala' fi haqqi rasulihi alaihi salatu wassalam mahabbatuhu wa tibau amrihi wa istinabu nahyihi wa ta'asi bihi wa mahabbatu atba'ihi umuman mahabbatan syar'iyatan ila yaumil qiyamah. Ya. Dan wala' pada haknya Rasul itu mencintainya, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian ta'asi, mengikuti ajaran beliau. Cinta kepada para pengikutnya secara umum dengan kecintaan syar'i. Ya, sampai hari kiamat, kecintaan syar'i. Sehingga kalau ada saudaranya itu bermaksiat, ya dia benci karena Allah Ta'ala. Dia akan berusaha untuk, karena mencintai karena Allah, untuk menasihati agar supaya dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya minal ibadatil fadilati wa min alamati ahlil imani wa min sifatihim wa khasaisihim allati yumtazuna biha ala ghairihim. Insyaallah ya. Dan wala seperti ini termasuk bagian dari ibadah yang utama dan termasuk tanda dari orang-orang yang beriman. Dan termasuk dari sifat mereka dan kekhususan mereka yang terbedakan mereka dengan wala seperti ini dibandingkan selain mereka. Ya.
Kemudian wa man kana duna dzalika minal muslimin falahu minal muwalah bihasbi ma ma'ahu minal islam wal imani wal ihsan yubghadu biqadri ma fihi minal fisqi wal isyani. Barang siapa yang keberadaannya itu selain daripada itu, ini kan kaitannya sebelumnya adalah Rasul kan, kaitannya dengan Rasul. Ya. Ya. Kalau kemudian terhadap orang yang kedudukannya lebih rendah dari mereka, para Rasul, dari kalangan kaum muslimin, maka untuk kaum muslimin itu berlaku padanya muwalah, yaitu wala, mencintai karena agama, karena Allah. Itu sesuai dengan apa yang ada padanya berupa keislaman. Islamnya seperti apa? Sesuai dengan keimanannya dan sesuai dengan ihsannya. Dan akan dibenci seukuran apa yang ada padanya berupa kefasikan dan kemaksiatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan yang sangat bagus bahwa yang ketiga ini membahas seputar masalah wala wal bara. Sampai-sampai Syekh Shalih Al Fauzan itu punya kutab ya. Kutabnya kayak kutab, namanya kutab ya kecil ya. Itu kitab nama kutab itu namanya Al-Wala wal Bara. Loyalitas dan perlepasan diri. Tidak mengetahui hal-hal seperti ini kecuali ahli sunnah. Adapun kalau ahlu bidah ya tidak pernah belajar seperti itu. Sehingga mereka menganggap kalau wala kepada Allah dan Rasulnya, kepada agama Allah, kemudian barok kepada orang-orang kafir dianggap imannya lemah. Karena mereka biasa menolong orang-orang kafir. Dan tatkala mereka menolong orang kafir, mereka sampai bangga. Itu enggak mempengaruhi akidah kami. Mereka katakan demikian. Tidak mempengaruhi akidah kami tetap kokoh. Ya. Itu sudah menyalahi prinsip Islam ya. Jadi seorang melakukan wala wal bara itu justru itu tanda keimanannya yang kokoh. Kecemburuannya tatkala melihat kekufuran. Dia tidak rela Allah Subhanahu wa taala diingkari, dikufuri, disiriki. Sehingga berlaku kemudian al-bughdhu fillah. Ya. Sehingga yang dicintai, dibela itu adalah kaum muslimin. Orang yang dilakukan loyalitas kepada mereka. Wala, ya, loyal kepada Allah, loyal kepada Rasul, loyal kepada kaum muslimin. Itu prinsip yang menjadi prinsip dalam beragama. Bukan malah sebaliknya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ini saja yang bisa disampaikan di siang ini. Ya. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan ya. Ini sebenarnya masih ada beberapa tapi isinya hampir sama semua ya. Ya. Sehingga besok kita mungkin nanti saya lihat dulu apa yang perlu disampaikan, baru kemudian menginjak pada matan berikutnya. Karena pembahasannya bagus ini, pas pembahasan akidah, tapi ada membahas masalah manhaj gitu. Dan pembahasan manhaj itu di kajian-kajian saat ini itu sangat sedikit ya, sangat sedikit. Dulu waktu awal dakwah sunnah itu, insya Allah di zaman tahun 90 gitu. 91 itu pembahasan akidah manhaj itu menjadi porsi yang paling banyak di mana-mana itu bahasan itu. Kalau hari ini itu sudah sangat jarang kita dapati. Kebanyakan membahas ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga tahu-tahu muncul tindakan-tindakan yang harusnya dilakukan barok, tapi justru malah didekatkan. Gitu. Ini nyata gitu. Nyata. Sampai-sampai kadang kami pernah membahas tentang ada di satu materi itu,
membahas tentang seputar masalah asma'i wa sifat. Itu kayak di majelis itu kayak mereka kayak bosen atau mungkin kayak masalah itu enggak mengetahui betapa pentingnya masalah itu gitu. Sehingga ada salah satu peserta taklim itu yang sampai bertanya sama memberitahu atau bertanya sama saya, kok bisa ya Tat, perkara sepenting itu kurang perhatian. Kayaknya mereka belum tahu pentingnya, yaitu hasil taklim di masa awal-awal dulu. Ya, sunnah itu masuk dengan sekarang. Sekarang itu kurang begitu perhatian pelajaran-pelajaran akidah itu. Pelajaran-pelajaran manhaj itu. Ya. Makanya kadang yang manhajnya warna-warni pun dimasuki itu. Yang penting Masya Allah hafalan Qur'annya bagus, seperti itu. Ya. Tanpa memperhatikan tentang perkara-perkara yang sifatnya prinsip seperti itu. Ya. Kurang kecemburuannya jadi kurang gitu. Ya. Sehingga bisa bergandengan dengan ini itu dan yang lain sebagainya. Wallahu ta'ala. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Enggar atas materi yang telah disampaikan. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Kami persilakan bagi peserta kajian, baik peserta online maupun offline, yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan. Silakan jika ada. Gak dengar. Afan, kurang begitu terdengar, mungkin bisa pakai mic yang ada di lemari. Saya bukan sekedar dalam masalah dakwah, menjalani hidup, ya karakternya itu jelas itu. Tatkala kita belajar akidah itu, sadar ataupun tidak, karakter akan kebentuk. Saya kasih contoh sederhana saja, yang paling mudah. Kenapa orang-orang yang terpengaruh dengan sufi itu lebih dekat kepada orang Nasrani? Arah pembicaraannya membela ke sana terus. Yang kalau dibalik serban itu. Ya. Itu coba kalian lihat, arahnya kenapa? Karena karakter akidahnya apa? Akidahnya itu kan kalau Nabi Isa, kalau orang Nasrani itu kan Nabi Isa anak Allah kan. Ini karakter akidah, coba kalian lihat. Kalau orang Yahudi apa? Mereka mengatakan Uzair ibnullah. Kalau orang Sufi kan mereka meyakini wahdatul wujud. Allah itu menyatu dengan seluruh makhluk. Nanti arahnya kan ke situ. Ya. Nah kalau mereka kan 3 wujud yang menyatu, yaitu Allah, kemudian Nabi Isa, dan ibunya Maryam, atau Roh Kudus, bagian pendapatnya orang Nasrani. Nah, salah satu ya, kan sebenarnya kayak perayaan kayak di gereja, kayak ada perayaan, itu kan udah tugas pemerintah. Kalau yang jaga polisi tidak ada masalah, walaupun polisinya Islam, tidak apa itu. Ya, itu tidak apa. Untuk menjaga keamanan itu bagian daripada apa? Tanggung jawab penguasa terhadap ahlu dhimmah. Dalam misalnya dikhawatirkan di gereja akan diserang, itu tidak apa-apa, penguasa tidak apa. Tapi kalau tidak ada urusan dengan tugas, kemudian nawarkan diri, itu kan jadi masalah itu. Kemudian ucapannya nanti cenderung menohok kaum muslimin, demikian. Kok seperti itu? Pembelaannya ke arah sana terus. Ya karena ada kesamaan akidah. Wahdatul wujud karena ini triwujud gitu. Itu salah satu contohnya. Ya.
Jadi akidah itu akan mendasari seperti itu terus. Akan jadi karakter. Ya. Ini mungkin satu pengalaman saja, satu pengalaman. Saya itu dulu waktu belajar akidah sama manhaj itu kadang pada waktu diterangkan oleh ustadz-ustadz ya, dengan juga waktu syekh itu menjelaskan, itu kadang di dalam kitab itu ada sesuatu yang bagi saya iskal gitu. Iskal itu maksudnya itu kan zaman dulu, apa ada yang zaman sekarang gitu. Tapi nyatanya saya dapati dengan mata kepala sendiri gitu loh. Orang yang kalau sudah berada di atas satu keyakinan, itu bahkan rela untuk dipenggal kepalanya. Itu ngomong di hadapan saya langsung. Ya, kan termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, bahwa barang siapa dia mencela sahabat, ya, itu dia adalah ahlul bidah. Itu wis pasti gitu loh. Itu salah satu prinsip. Mencela sahabat itu mencela Rasulullah. Ya. Makanya dikatakan kulu sahabah, ya, adilun. Semua sahabat itu mereka adil. Sehingga tatkala disebut namanya radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhuma, seperti itu. Ya, walaupun pada kesalahan, tapi kesalahan yang terjadi itu mereka bertobat kepada Allah dengan sebaik-baik tobat. Sebaik-baik tobat. Dan itu banyak ceritanya tentang tobat mereka yang terbaik. Kalau diceritakan pun nggak bakal selesai. Bermajelis-majelis. Ya. Naam. Itu banyak sekali gitu. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Kadang ada orang ya, terutama dari kalangan Syiah, Khawarij ya, itu biasanya akan menohok para sahabat. Syiah itu nanti akan menohok sampai tidak tersisa. Sepeninggal Rasul alaihi salatu wasallam tidak tersisa orang beriman kecuali beberapa gelintir orang saya. Sahabat yang lain kafir, murtad. Ya. Termasuk di dalamnya ada Syiah. Coba kalian lihat dari akidahnya orang Ikhwanul Muslimin. Manhajnya orang Ikhwanul Muslimin. Mereka akan mentakrib, mendekatkan dengan Syiah. Tidak ada yang membentengi dari perkara ini paling kuat kecuali Ahlus Sunnah. Tidak ada istilah untuk mendekatkan sinah baina sunnah wa Syiah, itu tidak ada. Ya. Ini hanya ahli sunnah ya. Dan masih banyak contoh-contohnya. Itu akan mendasari sikap. Ya, contoh misalnya dari karakter sikap tentang misalnya kayak Palestina. Siapa enggak kasihan sama saudara kita? Siapa orangnya dia senang, cinta. Tapi apakah membela saudara kita kemudian membabi buta sampai kemudian menghilangkan akidah dan manhaj? Tidak bisa. Ya. Dana bantuan paling besar di dunia terhadap Palestina itu Saudi Arabia. Tidak ada yang melebihi. Tidak ada yang melebihi Saudi Arabia. Dana bantuan untuk pembangunan itu. Diceritakan hampir sekitar 500 triliun. Itu nggak pernah cerita itu Saudi Arabia. Tapi yang dari negara kayak Turki itu ya. Ya orang-orang Hizbi kan sering membangga-banggakan Turki. Yang 31 triliun nggak ada salah. Itu hampir 500 dengan 31 itu dibandingkan, silahkan bandingkan. Tapi apa ada dari kalangan Hizbi itu yang bercerita masalah bahwa Saudi membantu segitu? Tidak ada satupun. Kenapa? Karena kalau Saudi membantu tidak mau melalui pergerakan-pergerakan yang melalui rakyat itu tidak. Mereka membantu melalui pemerintah. Karena pemerintah itu secara asal itu adalah yang mempunyai daulah, yang wajib ditaati oleh rakyatnya. Artinya rakyat Palestina wajib taat kepada tokoh-tokohnya. Dan orang itu takut dengan penguasa. Apakah itu jelek? Bagus, karena takut itu bisa menjadikan apa? Menjadikan mendengar dan taat. Makanya tatkala ada dua orang laki-laki, dia sholat subuh di tempatnya.
kemudian dia sholat datang ke tempat masjid Nabi, yaitu di Mina, masjid nama Al-Khaif, masjidnya itu. Khail apa Khaif ya? Khail bukan Khail. Masjid Khail. Nah, di situ dia kan tidak ikut sholat jamaah. Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, kenapa kalian berdua setelah selesai, kenapa kalian berdua nggak ikut sholat gitu? Kemudian mereka mengatakan bahwa kami berdua itu sudah sholat di tempat kami, itu kan di Mina waktu itu. Pada waktu Nabi mau tanya itu keduanya sudah gemetar saking takutnya gitu. Takut karena Nabi kan pimpinan, ketakutan gitu. Nabi tidak mengatakan kamu jangan takut, aku nggak marah, enggak gitu, dibiarkan dia takut itu. Takut kepada penguasa itu bagus, karena kalau orang takut pada penguasa dia akan mau mendengar mau taat. Tapi kalau orang kemudian tidak takut pada penguasa, tidak mau dengar, nggak mau tunduk, mau ngonek-ngonek kayak itu hanya ini akidahnya ya. Akidahnya orang Hizbiyun, manhajnya orang Hizbiyun. Ahli sunnah tidak seperti itu. Ini karakter, ini termasuk karakter. Karakter. Dan itu nanti kelihatan kok ya, misalnya di masa-masa ini mau pemilu seperti ini itu. Nanti akan ramai itu, akan kelihatan manhajnya di mana itu akan kelihatan. Ya. Yang pernah biasanya bahkan sekarang yang komentar itu kebanyakan mau pilihan presiden tuh ikhwan banyak komentar. Kadang saya mikir ya Allah, seperti ini ya. Itu penting belajar akidah manhaj itu di sini gitu. Salah satunya. Itu karakter, bentuk karakter. Biasanya arah pertanyaan seperti ini kaitannya dengan akhlak dan adab gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Sebenarnya akhlak adab itu ada kaitannya. Ada kaitannya. Tapi ada hal yang lebih jauh daripada itu. Yang kaitannya muamalah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena kita itu kalau kita melihat misalnya itu kok akidahnya kok kayaknya sudah ngajinya lama tapi akhlaknya kurang bagus. Itu berarti dia menimbang dari dirinya sendiri. Artinya dianggap agama bagus dan tidak itu kalau orang berbuat baik dengan kita. Bukan seperti itu cara menilai. Kalau menilai akidah dan manhaj. Kalau menilai akidah dan manhaj seperti itu, dulu kalau lihat ada sahabat yang dicambuk oleh Nabi selama banyak 40 kali tatkala minum khamr. Jelek banget ya, akidahnya jelek Pak ya. Waliyatubillah. Waktu itu sampai sahabat ada yang mencela. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tasubuhu, jangan kamu cela dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang lebih baik dari orang seperti ini? Maksudnya gini, dia berbuat minum khamr tapi mau rela dicambuk. Ini nilainya gede gitu loh itu. Masalah terjadi kesalahan mungkin gitu loh. Mungkin. Jadi jangan menilai hanya dari situ. Banyak ikhwan itu benar nggak ngaji. Kok sudah ngaji kok akhlaknya kurang bagus. Wis ngaji liyane wae. Mesti kayak gitu nih. Itu berarti dia belum belajar akidah sama manhaj. Artinya apa? Di dalam akidah manhajnya itu masih terpengaruh lihat orang. Sampai kemudian menilai akidah dari orang yang belajar. Ini salah besar. Menilai akidah itu dari siapa? Ya dari nas, Al-Quran dan Sunnah. Dan siapa yang mengamalkan? Yang sudah mengamalkan dengan baik. Ya para pendahulu kita. Sehingga saya mengatakan, orang salaf itu akhlaknya jelek-jelek. Ada yang ngerti? Itu berarti dia nggak paham itu akidah itu apa. Manhaj itu apa. Nah, kalau dinilai dari kita, misalnya gitu. Coba satu contoh ya. Orang Islam itu yang sholat dan tidak sholat banyak mana? Ya, kalau dinilai banyak yang tidak sholat kan gitu kan. Kecuali di tempat-tempat yang tertentu. Banyak yang sholat. Apakah kemudian orang berani mengatakan, ternyata Islam itu jelek. Itu cara berpikir TOLOL gitu. Itu berpikir yang salah besar. Menilai itu bukan seperti itu caranya. Tapi menilai itu adalah dari akidah itu pelajar akidah salaf itu seperti apa, akidah dari para pendahulu seperti apa, kemudian kita menuju ke sana minimalnya secara intima atau secara intisab kita mengkaitkan ke sana dengan akidah para pendahulu kita. Perkara kemudian di sini ada orangnya demikian itu lain perkara. Jangan sampai
kita menilai itu dari kejadian. Dari kejadian. Ya wajar yang namanya orang belajar belum sampai lanjutan itu mesti akan seperti itu. Karena kebanyakan dari kita itu ya pada waktu menerapkan akidah itu kadang kurang pas. Maksudnya kurang pas seperti ini gitu. Satu contoh misalnya ya. Ini kisah nyata gitu. Orang ngaji sudah 20 tahun. Tapi waktu dia bermain riba dinasihatin jawabnya seperti ini. Ya gimana lagi? Tidak ada jalan rezeki kami kecuali lewat situ, lewat muamalah bank konvensional. Itu kan kalau dinilai dari akidah, kaitannya dengan tauhid rububiyah kan rusak ya. Karena tauhid rububiyah itu ini tadi meyakini bahwa Allah mencipta memberikan rezeki kok larinya ke situ kan gitu. Ya. Tapi sebenarnya keyakinan akidah seperti itu mendasari hal-hal yang mesti kita pelajari gitu, kaitannya dengan ibadah. Ibadah yang sifatnya kolbiyah, lisaniyah, ada jawarihiyah, yang sifatnya anggota tubuh. Contoh misalnya, untuk bisa mengamalkan seperti itu mesti dibutuhkan keyakinan kaitannya tawakal, kaitannya apa lagi? Roja, harap kepada Allah, khauf kepada Allah, juga apa? Husnudon kepada Allah. Itu mesti seperti itu. Sehingga di sini tarbiyahnya untuk bisa menerapkan karakter akidah itu gitu. Ya. Makanya kalau misalnya karena berapa kali ada orang konsultasi dengan saya, konsultasi tentang sampai mau bunuh diri hanya karena tidak dikasih nafkah suaminya gitu loh. Karena suaminya punya gaji 15 juta tapi punya selingkuhan, enggak ngurusi dan lain sebagainya. Itu akhirnya karena dia seperti itu sampai terlintas bunuh diri. Waktu itu ngirim WA malam-malam. Nah, tatkala ngirim WA malam-malam, ya saya jawab malam-malam juga, jam 3 saya ingat. Itu sederhana saja jawabannya. Sederhana, maksudnya jawabannya sederhana bagaimana? Ya sederhananya kaitannya di dalam permasalahan kaitannya dengan akidah. Itu kan sebenarnya karena terfokus dengan kiriman gaji dari suaminya, akhirnya jengkel, nggak dikirim kan jadi jengkel terus. Memang mengharap makhluk itu seperti itu, walaupun dia punya hak sebenarnya. Kan dia punya hak, menuntut pun boleh. Tapi kalau mau menuntut, mending ke penguasa. Artinya kalau mau menuntut, mending ke penguasa. Kan lebih aman kalau pada penguasa. Kan seperti itu. Ya, kalau pada penguasa dia akan lebih aman. Akan lebih aman. Daripada kemudian seperti itu sampai hatinya sakit, malah pengen bunuh diri. Tapi coba misalnya tentang akidah, siapa orang yang tidak yakin kalau Allah itu yang berikan rezeki? Itu siapapun orangnya dia akan punya keyakinan. Ya. Tapi tatkala kemudian waktu itu saya berikan jawaban sederhana saja. Udah kamu mesti untuk saat ini husnudon kepada Allah saja. Maksudnya husnudon bahwa yang ditakdirkan itu yang terbaik, bahwa ini begini-begini yang seperti ini. Ya, dan tidak perlu untuk kemudian terlalu fokus dengan suaminya yang sudah diketahui tidak pernah ngirim kiriman. Kalau tidak pernah ngirim kiriman kok kemudian diharap-harap, kan tambah sakit hatinya gitu. Tapi kalau dikembalikan kepada akidah, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk husnudon bahwa ini yang ditakdirkan yang terbaik, bisa jadi dosanya banyak sehingga bisa jadi Allah ingin menghendaki kepadanya kebaikan. Karena bisa jadi kemudian pisah nanti lebih baik dan yang lain sebagainya. Ya. Kemudian saya katakan segera kamu ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, minta tolong, keluhkan semua sesuatu kepada Allah, keluhkan kepada Allah sampai hati menjadi tenang. Tidak ada yang bisa membuat hati itu tenang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah kamu membaca WA ini, saya katakan, baru setelah 1 hari sudah ngirim WA, sudah mulai mikir, alhamdulillah sudah tenang, saya sekarang mau nyari rezeki, mau nyari kerja di mana. Itu kan lebih bagus. Ya, dan ada salah satu murid saya itu dengan ibunya dulu, itu posisinya ditinggal suaminya. Dia nangis di hadapan saya itu. Kemudian saya katakan, udah ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik. Kalau mau nuntut nanti ada urusannya ke pemerintah. Kalau mau nuntut kan lihat pemerintah, pengadilan dan sebagainya. Ini yang terbaik. Ya. Misalnya kemudian setelah kira-kira 8 tahun setelah itu kemudian saya ingatkan,
Sekarang anak kamu hafalannya berapa? 8 juz. Coba kamu masih punya suami itu. Tak ingatkan, kaget dia. Sampai kemudian dia hafal Quran. Sampai begitu hafal, saya tanya lagi, coba kira-kira kalau kamu punya suami itu, anak itu hafal Quran enggak gitu? Tambah bersyukur lagi. Itu pentingnya seorang untuk apa? Husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah itu jalan termasuk amalan yang dan bentuk pengamalan dari akidah. Kaitannya dengan akidah asma'i wa sifat, ya. Karena itu bentuk uluhiyah di dalam kita menghamba kepada Allah. Salah satunya itu padahal amalan yang paling, amalan husnudzon kepada Allah itu kan sebenarnya amalan yang tidak butuh tenaga. Maksudnya tidak butuh, tinggal dalam hati mengatakan, ya Allah, mencari hikmahnya ada, kan seperti itu. Beda kalau kemudian ambil air wudhu, sholat, kan ada tenaga, ada niat, sama-sama ada niat tapi nilainya gede ini. Nah, itu salah satu bentuk tarbiyah di dalam akidah. Artinya apa? Bahwa karakter-karakter seperti itu kalau seorang dia punya akidah yang benar gitu, itu akan menjadikan hal itu dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Itu jadi enak gitu loh. Jangankan dalam urusan seperti, bahkan urusan besok saya dagang enggak ya? Dagang karena saya besok dagang, saya besok ke sana, atau belanja. Antara dagang dan belanja, pilihan mana ya? Kemudian dia setelah sholat apa? Sholat rawatib niati untuk istikharah, ya. Dia berdoa istikharah. Seperti itu tuh akidah gitu. Itu akan mendasari daripada hidupnya, akan mendasari dari langkah-langkah di dalam dia berjalan. Kalau sudah seperti itu, misalnya dalam kajian seperti ini itu, walaupun satu orang dia nggak akan khawatir. Keyakinannya karena keimanan kepada malaikat, malaikat hadir sampai memenuhi langit dunia, itu diimani. Tapi kalau misalnya kayak kajian kalau udah banyak baru semangat, itu biasanya karena apa? Karena qilatu imanihi. Sehingga kalau banyak sering datang, rajin. Nanti giliran sedikit gak datang. Sama antara yang ngajar dengan yang diajar. Kadang dicari takwil begini, takwil begini. Karena lupa keimanan kepada malaikat. Apalagi keimanan kepada pahala. Di sisi Allah ada pahala. Keimanan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat, Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan di hadapan para malaikat, itu kan jarang disentuh seperti. Dan itu kan tidak perlu diceritakan dalam hati gitu loh. Wujudnya nanti tindak tanduk. Ya, Masya Allah ya. Karena kebetulan pas ini kan bahasan apa? Akidah. Ya. Saya kalau pas membacakan kitab apa Ma'arijul Qabul itu saya seneng banget itu. Kitab Ma'arijul Qabul punya Al-Hafidh Al-Hakami, Ahmad Al-Hakami, itu beliau Syekh. Itu kitab yang sangat berkobar-kobar. Kalau kita baca itu tidak usah diterangkan, itu rasanya berkobar-kobar. Ya, makanya himahnya yang aliyah dan nampaknya keilmuan yang luar biasa. Mirip kalau kita baca Majmu' Fatawanya Syekhul Islam, kan berkobar-kobar. Ya, sampai waktu itu kan beberapa teman itu nanti dibaca meloncat-loncat begitu, saya bilang, wah saya nggak bisa melompat-lompat kali ini. Ini harus saya baca semua gitu. Kenapa? Karena setiap baca itu belum diartikan, sudah di sini gini-gini gitu loh. Kayak meluap-luap gitu. Itu pelajaran batu membaca kitab beliau, Masya Allah. Enak sekali. Dan itu merasa nyaman sekali gitu. Menjelaskan bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, itu saya belum pernah mendapatkan pelajaran yang seterang itu tentang bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dengan berbagai macam pendapat-pendapat yang ada itu beliau menjelaskan dengan rinci sekali, dengan pakai nadem. Ya kan ada isinya kan nadem, isinya kan syair-syair gitu. Nah ini penting ya, jadi seperti itu. Itu kaitannya dengan akidah, manhaj. Ya mungkin seperti ini jawabannya ya. Jadi mesti ada itu asar-asar itu. Ya asar-asar. Walaupun kita karena akidah itu menyangkut batin, kita tidak usah nilai orang lain gitu, jangan nilai orang lain. Ya, karena itu sifatnya batin. Karena mungkin orang lain itu ada melakukan ini kemudian pandangannya ini bagi secara awal, pada saat awalnya kita berikan beberapa utur saja. Yang paling penting adalah bagaimana akidah itu dipelajari kemudian berpengaruh, berasar.
Ya, mungkin demikian dari jawaban. Kalau ada yang lain kami persilahkan, kalau tidak kita tutup. Tidak ada ya? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Atau coba di grup ada enggak? Ya. Sekali kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Mungkar atas jawaban yang telah diberikan, demikian pula kepada saudari penanya, sehingga kita bisa mendapatkan faedah tambahan pada kajian di siang hari ini. Kita menuju ke sesi yang terakhir, yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim pada siang hari ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim di siang ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.